Kita akan berdoa Bapak Ibu sekalian. Mari kita membaca, Bapak Ibu yang memiliki Alkitab silakan membuka Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 12 ya. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. Setelah itu saya akan memimpin kita untuk berdoa dan kita coba merenungkan apa yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita, khususnya melalui pesan Natal pada malam hari ini. Matius 2 ayat 1 sampai dengan 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes yang tadi, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini persis seperti tema kita, kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah membaca bagian-bagian dari firman Tuhan yang dapat kami lihat dari Matius pasal 2. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, bukan dengan hikmat manusia, dan bahkan bukan berdasarkan kekuatan orasi seorang manusia. Kami datang dengan lemah, kami datang dengan perasaan yang sangat bergantung kepada Tuhan. Kami rindu kehadiran-Mu, kami rindu Engkau sendiri yang boleh berkata-kata, menguraikan akan firman-Mu ini, sehingga kami dapat mengerti, sehingga kami dapat mengenal Engkau, sehingga kami boleh belajar apa yang penting dalam hidup ini bagi kami semua. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan, sehingga sekalipun hanya suara manusia yang diperdengarkan pada malam hari ini, tapi biarlah suara Allah sendiri yang boleh berbicara kepada hati masing-masing orang yang hadir. Jangan biarkan satu orang pun di tempat ini ya Tuhan yang tidak mendengar suara-Mu, baik orang yang hadir di tempat ini maupun yang mungkin menyaksikannya melalui online. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita merayakan Natal ya. Sebagai orang Kristen kita merayakan Natal, dan Natal itu seringkali dikaitkan dengan istilah damai ya, benar gak sih? Kayaknya populer banget kan, Natal adalah hari kedamaian, nah misalnya gitu ya. Tapi kemarin kebetulan di tanggal 24 kami ada kebaktian juga, dan dalam momen itu saya menjelaskan bahwa bahkan di dalam istilah damai ini pun ya, kita tidak bisa memahami kedamaian dalam Natal tanpa sebelumnya kita memahami bahwa kita sedang ada dalam spiritual war atau peperangan rohani ya. Bukan perang sama tetangga, bukan perang sama orang lain, bukan perang suami sama istri, bukan. Tapi perang spiritual, yaitu apa? Peperangan antara manusia lama melawan manusia baru, diri kita sendiri. Peperangan melawan dosa-dosa yang ada dalam diri kita sendiri. Peperangan melawan ketidakbijaksanaan di dalam kehidupan. Ya, kita belajar dari Tuhan hikmat yang bijaksana bagaimana melawan ketidakbijaksanaan dalam hidup. Itulah spiritual war. Kalau kita tidak memahami bahwa hidup ini ada spiritual war, maka kita membicarakan damai itu aneh Bapak Ibu sebenarnya. Damai dari apa maksudnya gitu loh. Kayak tadi ya, kita ada dengar malaikat ngomong ya, jangan takut gitu ya. Kita sering dengar ya dalam Alkitab itu, jangan takut, jangan takut. Masalahnya kalau manusia memang tidak pernah merasa takut kepada Tuhan, lalu tiba-tiba malaikat ngomong jangan takut, jadi bingung gitu. Jangan takut, memang saya nggak takut sih sebenarnya. Nah,
Iya kan? Jadi kita baru bisa mengerti apa artinya damai kalau kita mengerti bahwa kita di dalam spiritual war. Yang kedua adalah Natal juga sering dikaitkan dengan kata-kata sukacita. Sukacita Natal, sukacita Natal, sukacita Natal. Masalahnya Bapak Ibu, kalau kita mempelajari Alkitab dan sungguh-sungguh merenungkan Alkitab dengan baik-baik, kita tidak mungkin mengerti apa artinya sukacita kalau kita tidak tahu apa itu duka cita rohani. Bapak Ibu. Hanya setelah kita mengerti bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak layak di hadapan Tuhan, orang yang seharusnya dimurkai oleh Allah, orang yang memang tidak pantas untuk berada di hadapan Allah, ya, orang yang patut dimurkai. Tapi alih-alih Tuhan memurkai orang, Tuhan malah memberi kesempatan kepada orang itu. Tuhan malah memberikan bukan saja kesempatan, tapi kehadiran. Alih-alih dia datang dengan api untuk menghanguskan, dia datang sebagai bayi. Ya, jadi kita susah memahami sukacitanya di mana kalau kita sendiri nggak ada sebelumnya duka cita karena kita sendiri merasa berdosa. Ya, jadi alih-alih kita dimurkai, kita malah didekati, dikunjungi, ditebus Bapak Ibu dari dosa-dosa kita. Hanya kalau kita mengerti bagian ini dalam kehidupan manusia, bahwa kita sadar kita adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan, baru pada saat itu kita bisa mengerti sukacita. Benar gak Bapak Ibu? Iya loh, kita kalau belum pernah merasa kehilangan, kita gak ada artinya memperoleh sesuatu itu gak ada artinya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu pernah mijit gak ya? Kalau lagi mijit badan gitu. Kalau kita lagi gak pegel, coba dipijit enak gak sih? Malah gak enak gitu loh, sakit malahan. Tapi kalau kita lagi pegel, lagi capek ya, tiba-tiba ada orang pijitin kaki kita, aduh enak banget. Ya, jadi itulah maksudnya, hanya ketika kita merasa ada sesuatu problem, hanya kita merasa ada satu kekurangan, baru kita sadar ketika diberikan sesuatu, oh betapa berharganya pemberian ini. Oh betapa aku bersukacita Bapak Ibu. Ya, banyak orang mungkin keliru antara sukacita dengan happy. Happy itu lain Bapak Ibu. Happy itu ya orang kalau dapat kangtau, dapat duit, dapat apa ya happy gitu. Ya tiba-tiba nemu handphone atau apa gitu ya, itu happy namanya Bapak Ibu. Tapi kalau sukacita dalam Alkitab itu adalah ketika melihat kehadiran Tuhan yang mengasihi. Meskipun kita adalah orang yang berdosa, Dia mengasihi, Dia menebus, Dia membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Itulah sukacita. Karena kita nggak pantas Bapak Ibu, kita nggak pantas menerima itu, tapi kok terima juga. Itu sukacita Bapak Ibu. Ya. Nah tadi kita sudah membaca bagian-bagian dari firman Tuhan dari Matius 2 tadi. Ada beberapa tokoh yang ingin saya angkat di dalam ayat-ayat ini ya, tokoh ya, bukannya tokoh tapi tokoh gitu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama tentu saja tokoh utamanya di sini adalah siapa? Tuhan Yesus dong pasti ya, Tuhan Yesus Bapak Ibu. Kalau kita membaca Tuhan Yesus di dalam bagian ini, dia digambarkan sebagai seorang raja ya. Di ayat kedua, lalu di ayat ke-6 juga dia digambarkan sebagai pemerintah, digambarkan sebagai pemimpin, digambarkan sebagai penggembala ya. Apa artinya? Artinya itu adalah sosok orang yang punya jabatan tinggi loh Bapak Ibu. Orang yang punya kekuasaan yang besar, ya pemerintah soalnya, raja lagi, pemimpin lagi, penggembala lagi. Tapi aneh ya, dia malah memilih untuk menjadi kecil Bapak Ibu. Kecil, emang ada bayi yang gede gitu. Kayaknya gajah aja bayinya masih lebih kecil ya dari mamanya gajah, bener gak sih ya? Jadi kalau Tuhan lahir sebagai bayi itu ya maksudnya dia kecil gitu. Kecil ya kan, apalagi kira-kira lemah ya, rapuh. Ya memang ada bayi yang kuat gitu kan, nggak ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin bayinya Mighty Mouse gitu mungkin kuat, tapi nggak ada kan itu ya. Kalau bayi yang benar ya rapuh, lemah, kecil. Maksudnya apa ini sebenarnya? Kok aneh banget sih beritanya ini? Katanya raja, katanya pemerintah, pemimpin, penggembala dan seterusnya. Tapi waktu dia hadir, kok dia malah memilih menjadi kecil, lemah, rapuh. Nah inilah Tuhan yang dikenal melalui Alkitab. Tuhan yang dikenal melalui Alkitab itu dia ketika ingin menunjukkan kuasanya kepada manusia, dia itu bukan hadir dalam kekuatan yang kasat mata, ngerti ya? Kekuatan yang kasat mata itu maksudnya kekuatan yang kelihatan banget. Pokoknya kalau dia nongol orang nggak mungkin nggak kaget gitu, tercengang, wah hebat banget, serem banget gitu ya. Tapi bukan itu. Allah dalam Alkitab ketika dia menunjukkan kehebatannya, dia tidak menunjukkan di dalam kekuatan yang kasat mata ya. Kalau dia mau seperti itu, maka tadi seperti digambarkan dalam drama tadi ya,
pasti dia akan lahir di istana kaisar Bapak Ibu, dia nggak lahir di palungan ya. Kalau dia ingin hadir sebagai sosok yang gagah perkasa, sosok yang kuat, dia lahirnya bukan sebagai bayi, tapi mungkin sebagai orang dewasa turun dari atas, bluk jatuh ke bawah gitu. Ya mungkin kayak Mr. Bean gitu, tapi kalau Mr. Bean kan bodoh-bodoh gitu ya. Mungkin ini nggak bodoh begitu, tapi turun bak dengan gagah perkasa, atau turunnya juga di istana kaisar atau apa, tapi enggak. Tuhan yang dikenal di dalam Alkitab ini mau dikenal ketika dia hadir di dalam kelemahannya, di dalam kerapuhannya, ya, di dalam kesederhanaannya, di dalam kemiskinannya. Bapak Ibu, miskin kok dia, ya bayi lagi pula ya, bayi memang berapa banyak sih ada bayi tiba-tiba itu ya, bayi ya miskin lah pasti Bapak Ibu ya. Nah ini konsisten dengan berita salib Bapak Ibu, ini konsisten dengan berita salib ya. Di Golgota juga seperti itu Bapak Ibu ya. Allah juga hadir. Jadi begini Bapak Ibu, di dalam Alkitab kita kalau membicarakan Natal kita tidak bisa tidak membicarakan Golgota, tidak bisa membicarakan Bethlehem tapi terlepas dari Golgota. Golgota adalah peristiwa Yesus Kristus disalibkan bagi manusia ya, untuk menebus dosa manusia. Nah ini ceritanya konsisten. Bukannya kita enakan ngomongin tentang Natal aja, karena kalau Natal itu bicara tentang bayi yang lucu-lucu. Kalau Golgota mah serem, ada orang disalib berdarah-darah begitu ya. Tidak demikian, karena ceritanya itu sama Bapak Ibu, message-nya itu sama. Mau ngomongin Natal, mau ngomongin Paskah, itu message-nya itu sama, karena pesan salibnya itu sudah ada sejak di dalam Natal ya. Itu semua sudah ada. Di Golgota juga Tuhan hadir melalui kelemahan, Tuhan hadir melalui kerapuhan, Tuhan hadir melalui kesederhanaan, Tuhan hadir melalui kemiskinan, dan bahkan hadir melalui kematian. Jadi maksud saya gini ya, kalau ini sampai ada 2 kali kejadian kayak begini, waktu di Natal dia lahir seperti itu, menghadirkan kelemahan, kerapuhan, kemiskinan, kesederhanaan, dan seterusnya. Lalu di Golgota juga begitu lagi terulang. Terus kalau kita tidak nangkep message itu, terus terang aja, kita ngerayain Natal mau ngapain gitu. Karena kok kayaknya message yang utamanya malah kita miss ya. Orang kira kalau Natal itu hanya cerita tentang cross kado, ya boleh sih, nggak salah dong orang mau cross kado nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau sampai message yang utama ini lewat, ya kita akhirnya Natal itu kehilangan meaning yang asli dari apa yang disampaikan oleh Alkitab. Ya, di Bethlehem, di Golgota, lalu Bapak Ibu di dalam kitab Alkitab buku yang terakhir itu adalah Wahyu ya Bapak Ibu ya. Kebetulan saya lihat di jemaat ini juga banyak membahas tentang kitab Wahyu. Saya ingin mengajak kita melihat satu bagian dari Wahyu pasal 5 Bapak Ibu. Wahyu pasal 5 ayat 2 sampai dengan 9 ya. Wahyu pasal 5 ayat 2 sampai dengan 9. Saya akan bacakan ya, Matius 5 ayat 2 sampai dengan 9. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring. Katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Ini yang menangis maksudnya adalah Yohanes. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Dan seterusnya, saya lompat ayat 6. Maka aku melihat di tengah takhta itu dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh dunia. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, ya, dan seterusnya ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterainya karena engkau telah disembeli. Bapak Ibu, di sini yang menarik adalah waktu di ayat 2 dikatakan, aku melihat seorang malaikat yang gagah. Pertanyaannya, memang ada malaikat yang loyo? Ada nggak ya malaikat loyo gitu ya? Kayaknya Alkitab sepanjang dari awal sampai akhir nggak pernah dijelaskan. Maka aku melihat ada 5 malaikat, 3 diantaranya gagah, 2 kayaknya kurang tenaga misalnya gitu. Nggak ada Bapak Ibu, nggak ada malaikat yang loyo gitu. Jadi maksudnya adalah ya malaikat pasti gagah gitu loh. Nah kalau memang gagah, terus kenapa sampai spesial mesti ditulis ini adalah malaikat yang gagah? Karena bagian firman Tuhan ini ingin mengkontraskan antara malaikat yang gagah dengan anak domba. Di sini kita sebagai orang Kristen jangan buru-buru melihat anak domba ini, ini pasti Yesus nih. Maksudnya bukan itu ya. Maksudnya anak domba ini benar-benar mau dikontraskan dengan malaikat. Malaikat gagah, kuat, dibandingin misalnya sama siapa? Sama manusia misalnya gitu ya. Manusia dibandingin malaikat aja udah nggak banding ya, kalah kuat ya. Sedangkan manusia aja juga kan
gradasinya juga macam-macam loh. Manusia ada yang kuat banget, ada yang lumayan kuat, ada yang hampir-hampir kuat gitu ya, ada juga yang lemes banget gitu ya. Manusia aja macam-macam gitu. Itu pun masih nggak bisa kurang kontras perbandingannya antara malaikat dengan manusia. Maka kontras yang lebih kontras lagi adalah dengan yang lebih less than human, yaitu apa? Anak domba ya. Dan dipilih anak domba lagi ya, bukannya anak-anak konda kayak atau anak singa begitu, masih agak serem gitu ya. Anak domba Bapak Ibu, lemah banget gitu. Jangankan anak domba, mamanya domba pun lemah gitu, apalagi anaknya gitu, lebih lemah lagi. Ini ingin menggambarkan betapa kontrasnya antara malaikat yang gagah dibandingkan dengan anak domba, imut-imut gitu maksudnya. Udah gitu terluka lagi, tersembelih lagi. Tapi anehnya Bapak Ibu, malaikat yang gagah tidak bisa membuka meterai ilahi. Kok anak domba yang lemah ini, yang tersembelih ini malahan bisa? Coba kita lihat ya korelasinya ya. Berita di Bethlehem, Allah yang perkasa, dia menjadi bayi yang lemah. Di Golgota, dia seorang raja, tapi justru terhukum mati di kayu salib. Ini lagi, malaikat yang gagah dikontraskan dengan anak domba yang tersembelih. Message-nya jelas, yaitu apa? Manusia tidak mungkin bisa mengerti kebenaran ilahi, kebenaran tentang dirinya sendiri, kebenaran tentang kehidupan, kecuali memahaminya melalui perspektif salib, melalui perspektif kelemahan, melalui perspektif kematian, melalui perspektif kemiskinan, seperti yang ditunjukkan oleh Kristus. Kita susah loh Bapak Ibu ngomongin Natal, tapi kita nggak membahas bagian ini ya, membahas tentang bagian di mana berita salib itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi Tuhan itu sudah melalui 3 bagian tadi yang saya sebutkan ya, Bethlehem, Golgota, lalu ada di Wahyu ini ya. Kita nggak bisa memahami karya Allah itu kecuali memahaminya melalui perspektif salib. Ya Bapak Ibu, dan ini nggak misplace kok, ini saya nggak lupa, ini lagi pesan Natal ya, tapi ngomonginnya kok salib gitu ya, ini orang jangan salah kali, ini Pak ini belum Paskah nih Pak. Tidak Bapak Ibu, karena memang tidak mungkin kita juga memahami kenapa Tuhan hadir seperti itu, kecuali kalau kita memahaminya juga dari perspektif salib Bapak Ibu ya. Tuhan jadi tidak membiarkan manusia itu mengenal dia melalui perspektif kegagahan. Bahkan ukuran malaikat pun masih nggak bisa memahami dia, apalagi kegagahan manusia Bapak Ibu ya. Nah sekarang saya akan membandingkan Bapak Ibu, apa maksudnya kemuliaan menurut ukuran dunia dan kemuliaan menurut ukuran salib ya. Kemuliaan menurut ukuran dunia itu adalah ketika seseorang itu dipuji karena misalnya karena dia kaya misalnya gitu, benar gak sih? Iya kan, itu realistis kan ya, orang kan dipuji ya karena kaya biasanya ya. Tapi di dalam dunia ini berbicara tentang kekayaan itu lebih bicara tentang berapa banyak yang seseorang itu miliki, beberapa banyak hal yang telah dia achieve, yang telah dia capai, bahkan berapa banyak religious achievement yang pernah dia capai. Itulah kemuliaan menurut ukuran dunia. Kekuatan ya, bicara tentang kekuatan. Kekuatan menurut ukuran dunia itu bicara tentang berapa kuat seseorang itu dibandingkan dengan orang lain ya, kekuatan. Kekuasaan, berapa banyak orang yang bisa dikuasai, berapa banyak pangsa pasar, luas daerah yang bisa dikuasai. Ini nih semua kemuliaan menurut ukuran dunia ya. Saya ingin menjelaskan kenapa kita perlu memahami Natal ini dari perspektif salib. Saya mau kontraskan dengan ke perspektif kemuliaan dunia. Ya, bicara tentang kemenangan, maka itu bicara tentang penaklukan ya. Orang yang hebat itu adalah orang yang makin bisa menaklukkan orang lain, makin banyak ditaklukkan, makin bagus. Bicara tentang posisi, maka orang yang posisinya ada di puncak itu adalah orang yang hebat ya. Itu menurut kemuliaan menurut dunia ya. Tapi kalau kemuliaan menurut ukuran salib, pertama-tama manusia tidak mencari pujian malahan dari orang lain. Tuhan Yesus waktu disalib mana ada sih cerita dia dipuji-puji, nggak ada, yang ada dihina Bapak Ibu. Dan juga orang juga ngelihat ada bayi lahir kecil begitu, ya siapa yang bisa benar-benar respect terhadap bayi yang kecil ini? Bapak Ibu ya. Bicara tentang kekayaan sorgawi atau kekayaan ya, kekayaan di dalam perspektif salib itu bukan tentang berapa yang kita punya, tetapi berapa yang bisa kita berikan Bapak Ibu ya. Berapa yang kita berikan kepada orang lain itu yang, makanya bagi Tuhan Yesus ya, orang yang hidupnya berkelimpahan itu bukan orang yang hidupnya banyak punya ini punya itu. Orang yang hidupnya berkelimpahan adalah orang yang bisa memberikan kepada orang lain lebih banyak.
Bahkan yang paling banyak adalah dia memberikan nyawa kepada sahabat-sahabatnya. Itu maksudnya hidup berkelimpahan, Bapak Ibu. Berapa banyak yang bisa dia berikan, ya. Kekayaan juga bicara bukan tentang berapa yang dia miliki, tapi dia berikan kekuatan, ya. Waktu bicara tentang kekuatan, ini bukan kekuatan untuk menaklukkan kalau menurut perspektif salib. Kekuatan untuk mencintai, kekuatan untuk mengampuni, kekuatan untuk melayani, ya. Jadi bukan kekuatan untuk menaklukkan orang lain, mengalahkan, mendominasi, bukan. Tapi kekuatan untuk mencintai, mengampuni, dan melayani. Ketika kita bicara tentang kekuasaan, ya yang tadi kan kekuasaan itu bicara tentang bagaimana kita menguasai orang lain. Tapi kalau di sini kekuasaan adalah bagaimana kita memuridkan orang lain. Ya, mengajarkan kepada seluruh dunia segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Kristus kepada kita. Dan ketika bicara tentang kemenangan, maka yang dibicarakan bukan kemenangan melalui peperangan, tapi kemenangan melalui pengorbanan, kemenangan melalui kematian, ya. Dan bicara tentang posisi, kalau tadi bicara tentang posisi di puncak strata sosial paling tinggi, menurut perspektif salib, posisinya di sini adalah pelayan bagi orang lain, ya. Jadi kita lihat di sini beda banget gitu Bapak Ibu, ya. Kita kalau nggak mengerti perspektif ini Bapak Ibu, kita tiap kali merayakan Natal juga nggak akan pernah benar-benar mengerti kedalamannya kenapa Tuhan Yesus hadir sebagai seorang bayi yang rapuh, yang lemah, yang miskin, ya. Dan dia tuh sebenarnya bukan hanya waktu lahir saja dalam keadaan seperti ini, waktu dia dewasa pun bukannya gini ya, kan kadang orang bilang iya sih memang saya dulu waktu lahir sih miskin gitu ya, susah, keluarga saya susah, tapi sekarang sih saya enggak loh, saya sekarang lumayan loh ya, beda loh waktu saya masih kecil, enggak loh. Tuhan Yesus itu ternyata enggak ya, waktu dia kecil, dia lahir di Bethlehem, pas dia gede, di kota yang lebih kecil lagi dari Bethlehem, namanya Nazaret. Sampai orang bingung, kenapa bisa ada orang katanya dia ini nabi, katanya dia ini Mesias, kok lahirnya di Nazaret. Nazaret itu adalah kota yang benar-benar bagi orang zaman dulu itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Kota yang nggak terkenal banget, sampai kalau Bapak Ibu mau search kata Nazaret di Perjanjian Lama itu nggak nongol sama sekali Bapak Ibu, sama sekali nggak nongol. Yerusalem sangat terkenal, Bethlehem pun lumayan terkenal, Nazaret lebih parah lagi, nggak ada Bapak Ibu, sama sekali nggak ada. Jadi dia memikul salib itu dari sejak bayi udah lahir susah-susah di palungan segala macam, udah gede pun tinggal di tempat yang sangat tidak terkenal, dan keluarganya pun tidak begitu percaya sama dia Bapak Ibu. Ya sulit sekali kehidupan Tuhan Yesus itu sampai dia sudah dewasa, sampai dia mati pun orang terus saja salah paham tentang dia. Ya sampai dia mati pun orang menyangka dia penjahat. Bapak Ibu, waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu seluruh dunia tahu. Ya sampai di salibnya itu dituliskan dalam berapa bahasa untuk memastikan supaya jangan sampai ada orang yang nggak ngerti kenapa dia disalib. Ya supaya orang tahu bahwa dia itu disalib karena dianggap sebagai pemberontak, sebagai orang yang kepingin jadi raja begitu, pengen melakukan merebut kekuasaan begitu ya, makanya dia disalib. Itu banyak orang yang tahu Bapak Ibu. Tapi waktu dia bangkit, nggak banyak yang tahu. Nggak banyak yang tahu. Kita kan kepengennya dulu waktu saya dipermalukan, semua orang tahu. Sekarang waktu saya dipermuliakan, oh kalau bisa semua orang juga tahu dong gitu loh. Sebagai ganti dipermalukan yang nggak ada loh. Tuhan Yesus ternyata nggak begitu. Waktu dipermalukan semua orang tahu, tapi waktu dia dipermuliakan hanya yang percaya saja yang tahu. Jadi kita dari kecil sampai dewasa sampai mati, dia terus-terusan memikul salib. Makanya tadi saya bilang kita nggak bisa ngomongin Natal. Makanya gini ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu kan baca nih, Aku Datang Menyembah Dia judulnya, ya. Atau kalau lebih tepat lagi di selebaran itu Kami Datang Menyembah Dia. Ini relevansinya apa ya dengan berita salib? Pak, ini kan temanya Aku Datang Menyembah Dia, kok Bapak malah ngomongin salib sih? Ini Natal lagian, gitu kan? Nah Bapak Ibu, masalahnya adalah, coba kita baca di sini ya, Matius 10 ayat 38. Ini saya mau menjelaskan kenapa di masa-masa Natal, di dalam tema menyembah, kok saya malah membahas tentang salib. Coba lihat Matius 10 ayat 38. Matius 10 ayat 38 Bapak Ibu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, apa? Dia masih boleh kok menyembah aku, gitu gak kata-katanya? Dia masih boleh kok datang ya, ketemu-ketemu. Gimana? Begitu gak kata-katanya? Tidak Bapak Ibu. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi Bapak Ibu sekalian, menyembah itu bukan cuma sekedar datang ke gereja,
ya, nongol-nongol di sini, itu sudah bagus sih, ya, at least itu lebih baik begitu. Tapi menurut Alkitab itu belum cukup, karena ketika di sini dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya, menurut Paulus, ya, menyembah itu atau ibadah itu, ya coba lihat nih, di dalam Roma 12 ayat 1 Bapak Ibu, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, Roma 12 ayat 1 ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kita bicara aku datang menyembah Dia, kami datang menyembah Dia. Menyembah itu adalah tentang memberi diri kita kepada Kristus Bapak Ibu, bukan ketuker sama kalau kita udah ke gereja kita pikir kita udah menyembah Dia. Ya itu hanya sebagian kecil dari pengertian menyembah Dia. Bapak Ibu kepengen datang ke sini dan mengerti apa artinya kami datang menyembah Dia, ini, ngertilah ini. Pikulah salib, ya. Sangkal diri, mengikut Dia. Berikan seluruh hidup kita kepada Dia, Bapak Ibu. Saya tidak ragu-ragu untuk menyampaikan hal ini walaupun kedengarannya seperti misplaced atau mistime atau salah waktu apa segala macam, karena saya pikir ini adalah satu inti dari kehidupan Kristen, ya. Apalagi dalam momen yang khusus ini, momen Natal ini, ya, di mana orang mungkin pada hari-hari biasa belum sempat untuk menyempatkan diri untuk datang, tapi mungkin dalam momen Natal ini ada kesempatan, inilah kesempatannya untuk mendengar berita yang penting ini Bapak Ibu. Jadi waktu kita bicara tentang menyembah, itu artinya kita memberikan diri kita kepada Dia, ya. Bapak Ibu, kita tahu ya waktu di zaman orang Yahudi, ya, zaman Tuhan Yesus datang gitu ya, itu orang Israel bukannya nggak mengenal Mesias loh, bukannya dia tidak percaya kepada Mesias loh, dia percaya kok Mesias itu, ya, dia percaya kok Mesias itu ya. Tapi apakah karena dia percaya Mesias otomatis orang Yahudi adalah diselamatkan? Jawabannya adalah tidak. Karena Mesias yang dia mengerti adalah Mesias yang keliru, Mesias yang salah. Dia pikir Mesias itu kalau datang akan membebaskan dia dari bangsa Romawi, akan mengembalikan kejayaan di masa Daud, di masa Salomo. Wah, menjadi kerajaan yang terkenal, kerajaan yang hebat, kerajaan yang mengagumkan, kerajaan yang bikin orang takut. Lihat nggak? Cerita-cerita ini mirip siapa? Mirip perspektif malaikat yang gagah Bapak Ibu, dan itu ternyata bukan apa yang dipilih oleh Tuhan. Ya, jadi orang Yahudi gagal mengenal Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Saya khawatir sekali bahwa orang Kristen nunggu-nunggu Tuhan Yesus datang. Pas dia datang, ternyata beda harapan yang Bapak Ibu udah harapkan dari apa yang Tuhan Yesus benar-benar hadirkan di dalam hidupnya. Ya kan, orang Yahudi juga menunggu-nunggu Mesias, tapi waktu Mesias datang, tidak mengenal Mesias yang asli ini. Karena apa? Dia udah terlalu asik dengan pikirannya sendiri tentang Mesias itu seperti apa. Jadi begitu Mesias datang, kok kayak gini? Katanya raja yang hebat, bisa ini malah apaan? Orang tukang kayu kayak begini. Papa mamanya juga kayaknya orang biasa-biasa banget. Juga nggak punya bisnis apa-apa, kayaknya ya boro-boro bisnis, nggak punya tentara, nggak punya apa, malah pengikutnya orang miskin, ini apa-apaan gitu. Sehingga mereka akhirnya tidak mau menerima. Saya sangat khawatir orang Kristen juga begitu terhadap Yesus Kristus. Dikiranya Yesus adalah begini, begitu, tapi ternyata ketika kita membaca ke dalam Alkitab, ekspektasi Kristus kepada kita adalah apa? Ya ini, memikul salib, mengikut Dia, ya, sehingga kita boleh mengambil bagian di dalam kehidupan Dia. Atau bagaimana? Atau rencananya memang kita tidak ingin mengambil bagian dalam hidup Dia, cuma ingin mengambil bagian dalam perayaan Natal kah? Harusnya tidak, ya. Harusnya kita memang betul-betul di dalam momen Natal ini ingin mengambil bagian di dalam kehidupan Kristus. Kalau ingin mengambil bagian dalam kehidupan Kristus, ya ini, beribadah. Kami datang kepadamu, ya, tadi dikatakan kami datang untuk menyembah. Ya, menyembah itu artinya kita memberikan diri kita. Artinya kita mengikut Dia, artinya kita memikul salib, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini tadi kita melihat satu tokoh yang utama, yaitu Tuhan Yesus. Sekarang kita lihat orang-orang yang lain, ya, orang Majus, ya. Ada orang Majus juga kan di dalam cerita tadi kan. Nah, orang Majus ini Bapak Ibu, ya, adalah orang-orang yang sebenarnya berkecimpung dalam dunia perbintangan, astronomi, ya, astronomi Bapak Ibu, ya. Dan diperkirakan mereka datang memang dari daerah ya sekitar Babilonia lah, tadi kalau di drama itu ada yang dari Arab apa segala macam. Ya itu fine-fine aja lah, pokoknya dari sebelah timur Yerusalem Bapak Ibu, ya, sehingga Yerusalem ada di posisi barat, ya, mereka dari posisi timur.
Tapi yang menarik di sini adalah bahwa mereka itu ternyata peka terhadap tanda-tanda alam yang bisa mengaitkan tanda-tanda alam itu dengan peristiwa supranatural. Jadi gini Bapak Ibu, ya memang banyak perdebatan atau diskusi tentang apa sih bintang yang dilihat oleh orang Majus ya. Nah, salah satu tafsiran yang lumayan convincing walaupun ada convincing itu meyakinkan walaupun ada kelemahannya adalah bahwa pada masa itu ada conjunction itu artinya antara Jupiter, ya planet Jupiter tahu ya, planet Jupiter dengan planet Saturnus ya. Dia itu conjunction gitu. Conjunction itu maksudnya kayak barengan gitu loh. Sehingga menghasilkan sinar yang lebih terang Bapak Ibu ya, antara tadi apa saya bilang Jupiter dengan Saturnus. Nah, di dalam pemikiran mereka Jupiter itu adalah royal planet atau planet yang melambangkan raja. Royal planet, mungkin karena paling gede kali ya, kita tahu bahwa planet Jupiter kan paling gede ya, royal planet. Sedangkan Saturnus adalah menurut mereka gitu ya, menurut astronomer ini adalah planet yang mewakili wilayah barat. Wilayah barat. Mereka kan ada di timur. Saturnus adalah planet yang mewakili wilayah barat. Dan peristiwa itu terjadi di dalam konstelasi Pisces. Tahu Pisces ya? Ikan, yang ikan itu loh. Ya, Pisces. Jadi mereka menafsirkan begini. Jupiter dan Saturnus conjunction di dalam konstelasi Pisces itu artinya ada seorang raja di wilayah barat yang lahir di hari-hari terakhir, karena Pisces itu melambangkan hari-hari terakhir. Lalu gara-gara itu mereka datang. Kita mungkin merasa, masa sih gara-gara gitu doang gitu ya, aneh juga sih ya. Tapi ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pelajari ya, ini tafsiran yang cukup common gitu ya tentang bintang itu apa. Walaupun ini bukan satu-satunya tafsiran dan juga ada kelemahannya kok. Karena kelemahannya itu adalah kalau di Alkitab kan dikatakan bahwa bintangnya kayak jalan gitu ya. Sedangkan kalau conjunction kok bisa jalan kan nggak mungkin gitu. Tapi anyway Bapak Ibu, bukan itu mungkin yang terpenting. Yang terpenting entah bagaimana mereka tergerak untuk datang, itu lebih penting. Kita mungkin nggak perlu pusing tentang ini conjunction Jupiter lah, Saturnus, anyway tafsiran mereka mau benar, tafsiran mereka mau salah, maksudnya tafsiran orang Majus gitu ya. Apakah mereka ini orangnya aneh-aneh atau mengada-ada, tapi kita harus lihat bahwa bagaimanapun juga gara-gara itu mereka datang. Artinya adalah apa? Tuhan kalau mau menggerakkan orang itu pakai cara-cara yang bagi kita tuh aneh pun bisa datang gitu orang itu. Orang itu datang Bapak Ibu, dan uniknya adalah Bapak Ibu, kalau kita membaca kisah orang Majus ini, tahu nggak hanya ada di mana kisah orang Majus? Tidak semua Injil mencatat kisah orang Majus Bapak Ibu. Di Lukas nggak ada, di Markus juga nggak ada. Di Yohanes juga nggak ada. Ya, Injil orang Kristen itu ada 4 ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Cuma Matius yang mencatat soal orang Majus ini. Dan kebetulan orang Matius itu adalah seorang penginjil yang menulis untuk orang-orang Yahudi. Jadi memang Injil ini target pembacanya beda-beda loh Bapak Ibu. Matius ditulis untuk orang Yahudi. Markus ditulis untuk orang-orang Romawi. Lukas ditulis untuk orang-orang Yunani. Sedangkan Yohanes ditulis untuk gereja secara umum, general ya. Sekali lagi, Matius untuk orang Yahudi. Anehnya adalah kisah orang Majus ini hanya dicatat oleh oleh Injil Matius. Artinya Matius sengaja mengkritik orang Yahudi. Orang Yahudi yang begitu sombong karena punya Taurat, karena punya pengetahuan ilahi yang begitu tinggi. Ada ahli-ahli Taurat, ada orang Farisi. Bapak Ibu kalau ahli Taurat kira-kira ahlinya apa Bapak Ibu? Keahliannya apa Bapak Ibu? Ya pasti Taurat dong ya, bener gak sih? Masa kita ketemu om apa kerjanya? Ahli Taurat. Berarti om jago Taurat? Enggak sih, saya jago masak. Ya kalau jago masak bukan ahli Taurat dong, berarti ahli masak om. Kebalik dong. Ya kalau ahli Taurat berarti jago di bidang Taurat. Wah dia Taurat berarti tahu, bisa ngomong secara detail. Tapi orang yang katanya tahu malah nggak datang Bapak Ibu. Malah orang yang penafsirannya aneh-aneh begini, ngelihat bintang lah apa segala macam bisa datang loh Bapak Ibu. Ini merupakan suatu kritikan kepada orang Yahudi yang malah tidak mau datang menyembah kepada Tuhan meskipun mereka sudah punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. Di sisi lain orang Majus hatinya begitu peka, dia bisa mendengar, dia bisa melihat dan menafsirkan ini ada Tuhan memanggil mereka ke wilayah barat. Lalu mereka datang, atau seorang raja ya, ini rajanya nggak sembarangan loh Bapak Ibu. Kalau raja cuma raja sembarangan mereka tahu tentang Mesias Bapak Ibu. Ya karena apa? Dari mana mereka kira-kira tahu?
Karena bangsa Israel kan pernah dibuang ke Babilonia. Jadi walaupun itu peristiwanya negatif ya, pembuangan ke Babilonia. Tapi ternyata pembuangan ke Babilonia itu membuat setidak-tidaknya pengajaran tentang Taurat itu lebih dikenal oleh orang lain. Dan orang-orang Majus ini diperkirakan setidak-tidaknya tahu tentang adanya Mesias ini, seorang raja yang istimewa di barat, dan mereka entah bagaimana bisa menafsirkan bahwa inilah momennya, lalu mereka datang. Tapi yang menarik juga yang perlu kita perhatikan adalah bahwa mereka nyampe sih ya ke wilayah, ke Yerusalem apa segala macam, mereka nyampe sih ke tempatnya Herodes gitu ya. Tapi kan mereka nggak bisa benar-benar ketemu dengan raja tersebut. Mereka baru ketemu setelah apa? Setelah dibacain kitab dari Nabi Mika. Setelah baca kitab Mika, dia baru tahu, oh di Bethlehem. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Tuhan bisa memakai apa saja untuk mendekatkan seseorang kepada Tuhan, menyadarkan manusia akan kehadiran Tuhan. Tapi hanya melalui kitab suci, manusia bisa mengenal, berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Jadi walaupun satu sisi ada bagusnya orang Majus bisa datang gara-gara bintang, tapi tetap itu tidak lengkap. Butuh kitab Mika untuk dia bisa betul-betul bertemu dengan Kristus. Kita juga begitu Bapak Ibu. Kita nggak bisa mengenal Tuhan itu hanya lewat mimpi lah, lewat apalah, cerita-cerita orang lah, apalagi fantasi-fantasi kita lah, lewat film kartun lah atau apa segala macam. Itu boleh saja mungkin membangkitkan semacam kerinduan bagi kita terhadap kehadiran Tuhan. Bisa Bapak Ibu. Tapi orang hanya bisa melalui Alkitab sajalah betul-betul mengenal Kristus itu siapa. Kalau enggak maka ya dia akan salah juga gitu, akan keliru juga, nggak akan pernah ketemu juga di mana raja yang mereka mau sembah ini. Dan waktu mereka akhirnya berjumpa dengan Kristus, mereka menyembah. Ini nggak main-main loh Bapak Ibu, menyembah ini luar biasa loh, tahu nggak kenapa? Karena tadi kan udah dibilang ya bahwa Allah hadir dalam wujud yang lemah, iya kan? Wujud yang kecil, wujud yang rapuh, wujud yang ya kayak nggak ada apa-apanya gitu ya. Ini anak orang kampung malahan, bukannya anak kaisar atau siapa gitu loh, bukannya lahir di istana kaisar, tapi lahirnya di tempat-tempat yang kayaknya masa kayak gini sih gitu ya. Secara manusia kita ngelihat ini lemah banget gitu adegan seperti ini, tapi toh mereka menyembah. Artinya apa? Mereka menyadari bahwa orang ini atau bayi ini meskipun kelihatannya seperti itu, tapi mereka sadar mereka bahkan lebih rendah lagi dari bayi itu. Ini sikap menyembah yang bagus Bapak Ibu. Dan waktu mereka akhirnya menyembah, mereka memberikan persembahan. Ini gestur yang penting sekali untuk kita pahami Bapak Ibu. Waktu kita memberikan persembahan kepada Tuhan, itu bukannya kita tuh gini ya, kadang kan orang gini ya. Kita mungkin ya, kadang ada orang mungkin ya kita ekonomi kuat gitu ya. Waduh, lalu kita ngeliat, ini pelayanan kasihan ya kayaknya gereja nggak ada duit nih kayaknya nih. Ada orang mau pelayanan nggak ada duit. Nih saya bantu gitu ya, karena kan saya kan ada duit. Ya gereja kan nggak ada misalnya. Saya bantu. Nah itu membantu, itu beda loh Bapak Ibu sama memberi persembahan. Membantu itu kan berarti siapa? Kita di atas, Tuhan di bawah. Tuhan yang kasihan, kayak Tuhan nih kasihan banget sih mesti saya bantuin nih kayaknya nih. Jadi kita yang di atas, yang diberikan yang di bawah. Tapi kalau ini kebalikannya Bapak Ibu, memberi persembahan itu artinya yang memberi itu ada di bawah, yang menerima posisinya di atas. Ini seperti orang yang ditaklukkan, memberikan upeti kepada orang yang menaklukkan. Itu persembahan yang sejati itu kayak gitu. Sikap hati. Memang kalau ngelihat aliran dana ya tetap sih ya, aliran hadiah ya tetap keluarnya dari orang Majus ini kepada Kristus. Atau misalkan kayak di zaman sekarang kita mungkin yang tetap memberikan aliran dana dan sebagainya. Tapi sikap hatinya ini beda Bapak Ibu. Menyembah ini seperti orang yang benar-benar ditaklukkan oleh sang raja dan memberikan upeti kepada raja itu. Ya tentu memang kita belajar bahwa memberikan upeti itu juga adalah karena kita takluk, kita submit, dan kita juga mengasihi raja tersebut ya. Tapi sikap hatinya adalah seperti ini ya, memberikan persembahan dari orang yang di bawah kepada orang yang lebih di atas. Harusnya itu sikap hati kita dalam memberikan persembahan. Kita bisa belajar dari orang Majus ini loh. Orang Majus ini nih, kita orang Kristen tapi belajar dari orang Majus, kan luar biasa Bapak Ibu ya. Yang berikutnya kita ngelihat imam kepala dan ahli Taurat Bapak Ibu ya, imam kepala dan ahli Taurat. Apa ini mereka? Ya, ini adalah contoh dari orang yang tahu banyak tentang Alkitab. Wah, tahu tentang teori-teori Alkitab, teologi ini, tahu teologi itu, tahu apa segala macam, ya.
Tapi nggak ada hati untuk menyembah Bapak Ibu, nggak ada kehendak untuk menyembah gitu, cuma tahu doang. Ya, kita tentu sebagai orang Kristen tidak menentang orang untuk belajar Alkitab. Ya tentu harus belajar dong. Alkitab itu kan memang penting untuk dipelajari. Dan Tuhan juga meminta kita untuk mengajar. Ya, jadi pengajaran itu penting, pengetahuan itu penting. Yang bahaya adalah kalau kita kira ya kekristenan itu cukup diwakilkan oleh pengetahuan saja. Kita ketukar gitu antara pertumbuhan rohani dengan pengetahuan teologi, itu tidak sama Bapak Ibu. Orang bisa punya pengetahuan teologi yang sangat tinggi, and yet dia dalam hidupnya tetap tidak bertumbuh, itu bisa. And dia tetap dalam hidupnya itu dia tetap tidak ada satu niat untuk menyembah. Ya cuman taunya banyak. Ya ini contohnya ada, kalau Bapak Ibu bertanya-tanya ya ini contohnya orang-orang ahli Taurat, orang Farisi ini. Kalau ditanya sih bisa gitu loh, tahu di manakah dia, wah langsung buka menurut kitab Mika dia ada bisa jawab begitu. Kita jangan sampai jadi orang Kristen seperti ini Bapak Ibu ya, tahu banyak. Memang kalau kita nggak tahu apa-apa itu parah Bapak Ibu ya. Orang Kristen itu mesti belajar, orang Kristen itu mesti mengerti bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak banyak tahu Bapak Ibu. Orang kan kalau untuk mengenal kan perlu tahu, tapi kita tidak hanya berhenti di tahu saja. Tahu pun harus ada sesuatu yang bergerak dalam hati kita. Beda banget nih antara imam kepala ahli Taurat sama orang Majus. Balik lagi dibandingin sama orang Majus. Orang Majus itu dia bersuka cita ketika bertemu dengan Kristus. Tadi disebutkan kan, ketika mereka melihat dan mereka bersuka cita. Jadi ada satu sukacita, ada satu kegembiraan karena akhirnya bertemu dengan Tuhan. Iman Kristen itu adalah seperti itu. Ketika orang melihat Tuhan, dia bergembira. Ya kalau kita ngelihat duit bergembira, itu seluruh orang di dunia juga nggak perlu Tuhan Yesus juga, semua orang begitu Bapak Ibu. Tapi yang membedakan kita mengenal Tuhan Yesus atau enggak adalah kita bisa bergembira, bersuka cita karena melihat Tuhan. Ini nggak otomatis orang Kristen tuh kayak begini, itu nggak otomatis Bapak Ibu. Ya nggak otomatis orang yang tahu banyak Alkitab, tahu banyak pengertian itu, ya kalau yang nggak tahu lebih kacau lagi Bapak Ibu. Yang tahu aja bisa salah. Tapi kita bisa belajar dari peristiwa ini, orang Majus dan imam kepala dan ahli Taurat ini beda banget Bapak Ibu. Ya, ini orang Majus ini mengingatkan kita kepada Mazmur pasal 1. Ya, Mazmur pasal 1 dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Orang yang mengenal Kristus tidak mungkin tidak ada sukacita. Tidak mungkin tidak muncul niat untuk menyembah. Tidak mungkin tidak ada niat untuk datang bertemu dengan dia, menyembah dia. Ada kegembiraan, bukan kewajiban, bukan, tapi kegembiraan. Jadi maksudnya dalam Natal ini kita boleh merenung gitu. Tuhan kan udah datang ke sini ya. Kalau kita sendiri juga nggak ada terlalu sikap sukacita, keinginan untuk menyembah ya. Kita juga mungkin malas-malesan, kadang datang, kadang enggak, apa segala macam. Kita boleh bertanya-tanya, kita sebenarnya udah bertemu Tuhan atau belum. Mungkin kita hanya bertemu perayaan demi perayaan tiap tahun, tapi kita belum bertemu dengan Tuhan. Karena bertemu dengan Tuhan itu pasti menimbulkan sukacita. Pasti menimbulkan keinginan untuk menyembah. Ya ini, ya contohnya orang Majus itu ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia bersukacita, dia bergembira Bapak Ibu. Dan apa tandanya kita benar-benar bertemu dengan Tuhan adalah bahwa dalam hati kita muncul perasaan kasih kepada Tuhan, ya, dan muncul perasaan kasih kepada sesama. Itu tanda yang paling jelas dari apakah orang sudah bertemu dengan Tuhan atau belum. Ini mengingatkan saya juga kepada jemaat Efesus Bapak Ibu ya. Di Wahyu itu ada kisah tentang jemaat Efesus ya, surat kepada 7 jemaat, dan jemaat pertama yang disurati oleh Tuhan adalah jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu adalah jemaat yang pintar Bapak Ibu ya, di dalamnya tuh banyak orang-orang jago ya. Di jemaat Efesus itu paling tidak ada Yohanes, ada Paulus, ada Timotius. Secara teolog tuh wah di situ hamba-hamba Tuhannya hebat-hebat semua gitu, doktor-doktor lah di bidang teologi jemaat Efesus, dan mereka juga pintar-pintar lagi. Mereka bisa menilai ajaran yang salah ya, mereka bisa mengetahui mana guru asli sama guru palsu apa segala macam. Tapi apa teguran Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus? Kamu sudah kehilangan apa? Kasih yang mula-mula. Jadi tandanya kita benar-benar mengenal Tuhan itu adalah timbul kasih, timbul sukacita, timbul kegembiraan. Ya, tapi kalau saya ulangi lagi dari bagian pertama tadi saya ngomong itu tidak mungkin muncul sebelum muncul apa? Perasaan
duka cita rohani. Kesedihan karena kita berdosa. Kesedihan karena kita berdosa, kita bertemu dengan Tuhan, lalu muncul sukacita. Bapak Ibu, yang begini-begini kita semua harus mengerti sebagai siapapun kita manusia, Bapak Ibu. Karena tanpa ini kita tidak akan benar-benar mengerti apa itu kehidupan. Kita tidak akan pernah benar-benar mengerti siapa itu Tuhan. Kita boleh saja menghabiskan waktu kita untuk ritual-ritual agama. Datang gereja lah, ibadah inilah, nyanyi itu, apa segala macam, bla 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 bla. Tapi kalau seumur hidup kita tidak pernah benar-benar menangisi dosa kita tidak akan pernah benar-benar bertemu dengan Kristus, sehingga kita tidak akan pernah benar-benar bisa bersuka cita waktu bertemu dengan Dia. Sehingga kita tidak bisa mengasihi Dia, sehingga kita tidak bisa mengasihi sesama kita. Itu urutannya semua jelas Bapak Ibu di Alkitab. Dan itulah tandanya orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Bukan orang yang ya ini kayak ahli Taurat dan imam kepala ini, yang walaupun orangnya agamawi, agamais, ya kelihatannya secara luar orang agama banget begitu, tapi hatinya nggak ada Bapak Ibu. Kita nggak mau kayak gini kan? Jangan kayak begini Bapak Ibu ya. Alkitab ditulis supaya kita jangan kayak begini. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir adalah Herodes. Tadi yang terakhir itu, yang jenggotnya kebetulan agak mirip dengan saya gitu ya, tapi dia lebih panjang Bapak Ibu ya. Herodes ini adalah raja Bapak Ibu ya. Ya kita semua tahu lah dia raja gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini dia tuh tadi gerasa gerusu kan adegannya kan. Wah, gerasa gerusu. Kenapa? Karena dia merasa terancam. Dia tuh raja, tapi ada orang lain yang lebih raja dari dia. Tahu dari mana? Buktinya orang Majus waktu datang, kok aneh, bukannya malah menyembah gua, malah nyari orang lain. Kan dia bingung gitu ya, dia tersinggung juga gitu loh. Loh ini orang Majus datang, kan gua raja kan, udah jelas-jelas gua rajanya, udah gede lagi, udah kelihatan, udah tua begini. Lu malah nyari raja yang lain, ini gimana sih gitu. Jadi dia kesel, kok ada raja lain yang lebih raja dari saya ya, dia bilang, dia bingung gitu. Dan dia kesel, makanya dia, aduh siapa sih, dia merasa terancam sebagai seorang raja. Dia terancam karena ada Kristus atau ada Mesias yang katanya juga raja Bapak Ibu. Terus kita bilang, ya itu kan Herodes, emang dia tuh orang brengsek sih, orangnya kayak begitu tuh memang tuh. Tapi Bapak Ibu gini ya, kita kalau baca Alkitab jangan selalu merasa bahwa oh ini kan si itu, ini kan si dia, ini kan si ono, misalnya gitu. Selalu aja orang lain kita tunjuk. Jangan-jangan Herodes ini kita loh Bapak Ibu, tahu nggak? Yaitu orang yang terancam karena Kristus mau menjadi raja dalam hidup kita. Itu nggak otomatis loh, semua orang Kristen tuh pasti bisa menjadikan Yesus itu sebagai raja, itu nggak otomatis Bapak Ibu, nggak otomatis. Bener-bener nggak otomatis Bapak Ibu. Dan udah jelas-jelas Alkitab tuh membuktikan bahwa keinginan manusia yang terdalam adalah apa? Menjadi raja bagi dirinya sendiri. Kecuali kalau kita merasa kita ini bukan manusia tapi alien, mungkin kita bilang itu kan manusia, saya kan bukan manusia. Mungkin kita bisa ngomong begitu, tapi kan kita manusia Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Alkitab semua manusia itu pasti begitu, kepingin menjadi raja bagi dirinya sendiri. Contohnya siapa? Kejadian pasal 3. Itu kan permasalahan utamanya adalah karena manusia tidak tahan disuruh ngikutin Tuhan. Dia kepingin memutuskan sendiri apa yang baik, apa yang jahat bagi dirinya. Itu kan jadi kepingin menjadi raja Bapak Ibu. Nah karena rajanya adalah Tuhan di Taman Eden, dia kepengen jadi raja, ya Tuhan bilang ya udah di sini kan rajanya gua, ya lu keluar aja gitu misalnya, karena lu pengen jadi raja, di luar aja sana gitu misalnya. Jadi diusir dari Taman Eden karena dia kepengen jadi raja. Dia pengen memutuskan sendiri apa yang baik dan apa yang jahat. Itu manusia loh, itu bukannya oh iya itu kan manusia, kalau saya kan memang rasnya agak beda. Mana ada sih Bapak Ibu, ya kita manusia juga. Kalau itu bisa terjadi pada Adam dan Hawa, itu juga bisa terjadi pada kita. Kepingin menjadi raja bagi hidup kita sendiri. Kejadian 3, kejadian 6 juga kayak begitu, kejadian 11 apalagi jelas banget. Manusia mendirikan menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Tuhan ada di atas, saya juga mau ke sana, saya juga mau menjadi sama seperti Tuhan. Sama pesannya kejadian 3, kejadian 11 sama Bapak Ibu. Hakim-hakim juga membicarakan pada masa itu semua orang melakukan apa yang baik menurut apa? Ya menurut mereka sendiri. Terulang lagi, terus saja terulang sampai perjanjian baru juga kayak begitu. Terus kita mau ignore berita seperti ini. Ini tentang kita Bapak Ibu. Jadi Herodes itu bukan siapa-siapa, tapi Herodes itu adalah mungkin sekali orang yang setiap hari kita lihat di dalam cermin di rumah kita, itu dia Herodes. Orang yang kepingin menjadi raja. Lalu diam-diam kita merasa terancam karena Tuhan sekarang mau jadi raja dalam hidup saya. Oh nanti dulu, saya juga punya ambisi Tuhan. Sorry, mungkin ambisi Tuhan sama ambisi saya agak beda. Gitu loh ya. Bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi dari mana kita tahu bahwa Yesus Kristus itu sungguh-sungguh menjadi raja? Yang pertama-tama menurut Tuhan Yesus, barang siapa mengasihi aku, ia menuruti perintahku.
Ya, dan dalam kehidupan kita selalu melibatkan Tuhan. Ya, kita selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan, kemana aku harus pergi, dan seterusnya. Dan Tuhan terlalu terlibat dalam hidup kita. Coba sekarang tanya, apakah itu realita dalam hidup kita? Apakah memang seperti itu kita melakukannya? Sebab kalau nggak seperti itu, ya kita Herodes sebenarnya. Yang jadi raja itu kita sebenarnya. Tuhan nggak pernah jadi raja, dia cuman ya jadi pajangan di tembok, bisa gitu, atau apalah gitu, stiker di rumah atau apa begitu. Tapi dia bukan menjadi raja dalam hidup kita. Ini nih, Herodes ini bukan siapa-siapa, mungkin ini adalah kita. Ya, sebagai penutup Bapak Ibu, saya ingin mengulangi bahwa Natal ini sebenarnya apa sih sebenarnya? Ini kita bicara Natal ini apa sih? Natal ini adalah merayakan Allah yang besar yang mau menjadi kecil. Untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita tuh sebenarnya kecil. Sebenarnya yang kecil itu kita Bapak Ibu, tapi kitanya aja yang gak sadar. Kita selalu merasa diri kita tuh besar. Makanya Allah mendemonstrasikan di hadapan Tuhan sebenarnya kamu tuh kecil, yang kecil tuh kamu sebenarnya. Ya, tapi makanya Tuhan contohin ini loh, sebenarnya di hadapan Tuhan kita ini ya seperti bayi yang lemah ini yang sebenarnya bergantung kepada Tuhan, tapi kita kan nggak mau dibilang kecil. Kita nggak mau, kita bilang masa sih saya kecil, saya ini hebat loh orangnya. Bapak Ibu pernah dengar Martin Luther ya, tentunya mungkin sebagian ada yang pernah dengar ya. Martin Luther itu pernah menggerakkan Eropa Bapak Ibu ya, melalui gerakan reformasi ya. Dia mengajak orang-orang untuk kembali membaca Alkitab begitu ya, kira-kira seperti itu. Lalu habis itu kan dia melahirkan reformator-reformator lainnya ya, seperti Calvin dan Zwingli dan sebagainya. Kita bisa bilang bahwa Martin Luther ini punya pengaruh yang besar bagi sejarah manusia boleh dibilang ya. Dia menuliskan tesis ya untuk bagaimana dia mengkoreksi gereja dan seterusnya. Dia banyak menuliskan buku-buku tafsiran terhadap Alkitab. Tulisannya tuh banyak sekali Bapak Ibu Martin Luther. Kalau mau dibilang dia tuh orang hebat, pinter Bapak Ibu. Saya dulu waktu kuliah ya Bapak Ibu ya, pernah pergi ke perpustakaan. Lalu orang yang di situ bilang, saya kan tanya, tulisan-tulisan Martin Luther yang mana aja? Saya tanya gitu ya. Dia bilang, ini tulisannya dari sini sampai sono. Banyak banget Bapak Ibu bukunya gitu loh. Tulisan dia banyak banget si Martin Luther itu. Kita baca aja belum tentu kelar, dia udah tulis Bapak Ibu. Orang nulis sama baca mana lebih gampang? Lebih gampang baca kan, bener gak? Lah saya aja baca belum tentu kelar seumur hidup. Dia udah tulis, berarti kan dia pinter banget gitu orangnya, bener gak sih? Tapi waktu dia mati apa yang dia katakan? Apakah dia katakan, Tuhan inilah saya Martin Luther, saya telah menggerakkan, mereformasi gereja, menyebabkan nggak ada Bapak Ibu, dia nggak ngomong begitu. Sebelum mati Martin Luther mengatakan, kita ini hanyalah pengemis. Udah habis itu dia mati. Dia nggak inget bahwa dia tuh orang hebat, bagaimana tuh nggak inget Bapak Ibu. Agustinus Bapak Ibu ya, kalau itu Martin Luther kira-kira abad ke-15, abad ke-16. Agustinus tuh kira-kira 1000 tahun sebelum Martin Luther, dan sebetulnya Martin Luther juga dipengaruhi oleh Agustinus. Dia seorang bapak gereja. Dia juga seorang pemikir yang hebat, seorang orator yang sangat hebat gitu ya. Orang yang pintar sekali, ngerti filsafat apa segala macam. Dan pikiran dia tuh mempengaruhi dunia barat bahkan sampai sekarang boleh dibilang Bapak Ibu. Waktu dia mau mati dia ngomong apa? Dia hanya mengutip Mazmur 51 ayat 3. Saya bacain ya. Mazmur 51 ayat 3. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Dia nggak bangga-banggain dirinya tentang, wah saya ini Agustinus, saya telah siapa yang bisa, nggak ada Bapak Ibu. Dia boro-boro sempat, dia nggak ngomong begitu. Waktu dia mau mati itu dia hanya mengingat dirinya tuh sebagai orang yang patut dikasihani. Martin Luther sebelum matinya hanya melihat dirinya sebagai seorang pengemis. Inilah orang yang sudah mengerti bahwa Natal itu Allah menjadi bayi. Kita belum mungkin Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan sih setelah malam ini jadi ngerti gitu. Jadi maksudnya gini ya, tadi kan saya bilang bahwa kita hanya bisa mengerti Allah itu melalui kelemahan, melalui kemiskinan. Itu bukan berarti bahwa marilah kalau kita kerja kita semua jangan dipromot, misalnya gitu, bukan begitu maksudnya. Marilah kalau kita dagang kita bangkrut melulu, misalnya gitu, bukan begitu Bapak Ibu. Marilah kita jadi orang yang sebodoh-bodohnya supaya kita lemah, bukan itu Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen harus sungguh-sungguh bekerja sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Apakah kita berdagang, apakah kita berbisnis, apakah kita studi, do the best. Kalau dalam rangka do the best itu ternyata dunia menghargai kita, ya kita rajin belajar dikasih gelar akademi yang tinggi, kita bekerjanya bagus dipromot melulu,
Kita bisnisnya baik, bisnisnya juga lancar apa segala macam. Kita lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Tapi dalam hati, meskipun berapa banyak yang kita berhasil capai ini, ingat Martin Luther dan ingat Agustinus, mereka juga orang-orang hebat Bapak Ibu. Tapi waktu mau matinya, mereka nggak ngelihat apa-apa tentang diri mereka. Yang mereka lihat adalah siapa? Kristus. Dan karena dia melihat Kristus yang besar yang mau menjadi bayi, dia jadi sadar kalau dia yang begitu besar mau menjadi bayi, saya ini siapa? Saya cuma pengemis. Kalau dia yang begitu maha kuasa mau menjadi bayi, saya ini siapa? Aduh, saya hanya minta dikasihani, udah itu aja. Boro-boro sempat buka mulut bilang kehebatan-kehebatan kita, gak ada kesempatan seperti itu. Itu orang yang betul-betul mengerti Natal Allah menjadi bayi. Itu orang yang benar-benar mengerti Allah yang hadir di dalam kekecilan, ya, dalam keadaan yang begitu kecil, Bapak Ibu. Ya, kita tadi membaca di dalam Wahyu itu tentang menyanyikan nyanyian yang baru, ya. Tadi baca ya sempat ya di Wahyu ya, Wahyu pasal 5, lalu mereka menyanyikan nyanyian yang baru, ya. Baru apanya ya maksudnya ya? Apa sih airnya baru gitu atau aransemennya baru gitu atau vokalisnya baru atau apa gitu ya? Yang baru adalah apa? Sudut pandangnya Bapak Ibu, hatinya. Orang-orang ini sekarang udah melihat bahwa dia tidak mungkin bisa mengerti kehidupan ini dari sudut pandang malaikat yang gagah. Sekarang dia mengerti, dia hanya bisa mengerti kehidupan dari sudut pandang salib. Yaitu siapa? Allah yang besar, saya yang kecil. Allah yang mati bagi saya. Berarti saya ini adalah orang yang betul-betul hina sekali, sampai Allah yang maha agung aja rela mati. Ini sudut pandang yang baru, yang mudah-mudahan bisa menjadi milik kita Bapak Ibu. Sebab kalau enggak, akhirnya ya kita merayakan Natal sih. Tapi terus apa gunanya kita merayakan Natal kalau terus saja kita seumur hidup mengejar pengakuan orang. Mengejar pengakuan orang bahwa iya sih lu memang hebat ya orangnya, iya sih lu memang kaya ya orangnya ya, pinter lagi, udah kaya, pinter, buaya lagi. Wah, kita seumur hidup terus saja mengejar hal semacam itu berarti kita nggak pernah mengerti Natal. Meskipun kita rajin merayakan Natal tiap tahun, tidak ada gunanya Bapak Ibu. Itu baru berguna kalau kita sudah berhenti mengejar signifikansi diri dan memulai mengejar signifikansi Allah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sudah selesai merenungkan sementara ini dalam Matius pasal 2 tentang Kristus yang hadir sebagai seorang bayi, sebagaimana yang kami peringati di dalam Natal ini. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan, apa yang kami boleh renungkan dari bagian-bagian ini bukan sesuatu yang natural bagi kami. Secara natural sebagai orang berdosa, kami adalah ya mirip orang-orang di Kejadian pasal 3, Kejadian pasal 11. Di dalam kitab Hakim-Hakim kami kepingin menjadi raja seperti Herodes, yang merasa terganggu karena ada Allah yang mau menjadi raja dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan agar kami memiliki hati seperti orang Majus ini, yang sekalipun hanya melihat seorang bayi, tapi dia bisa menyadari bahwa bayi ini adalah bayi yang luar biasa, bayi yang layak disembah, bayi yang membuka, menelanjangi diri kami masing-masing bahwa kami adalah ya orang yang tidak berguna, orang yang tidak berarti, orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa, orang yang kecil di hadapan Tuhan, orang yang miskin di hadapan Tuhan. Tolong kami agar kami dapat mengerti sehingga kami dapat datang menyembah Tuhan dengan hati yang benar, dan ketika kami memberikan persembahan kepada Tuhan, kami juga memberikan persembahan dengan hati yang benar, yaitu sebagai orang yang ditaklukkan oleh Tuhan, orang yang submit kepada Tuhan, orang yang mau tunduk kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.